Assalamualaikum, welcome to Dewisan Official. Please like, subscribe, and comment. This is my lifestyle. Enjoy! Assalamualaikum. Hari ini Jegwis sama Bunda mau sharing tentang toilet training. Jadi ini sudah saya share di Facebook tulisan saya tentang toilet training yang berdasarkan dari pengalaman pribadi saya melakukan toilet training kepada kedua anak saya. Anak saya yang pertama itu perempuan, lulus toilet training saat usianya masih 18 bulan. Ini adiknya laki-laki lulus toilet training saat usia 20 bulan. Karena memang saya baru bisa mulai toilet training di adiknya waktu umurnya 20 bulan. Karena ada satu dan lain hal yang membuat saya baru bisa melakukan toilet training. Jadi teman-teman, di sini kita sudah tidak asing ya sama yang namanya toilet training. Toilet training itu apa? Jadi toilet training adalah proses mengenalkan dan melatih anak-anak untuk memahami kebutuhan tubuh untuk buang air besar dan buang air kecil di toilet layaknya orang dewasa. Pada usia berapa anak biasanya dianjurkan untuk mengikuti toilet training? Beberapa ahli menyatakan bahwa usia 18 sampai 24 bulan itu dinyatakan bahwa anak sudah siap melakukan toilet training, karena pada usia tersebut otot dan saraf yang mengatur keluarnya tinja dan urin itu sudah mulai matang. Jadi pada saat usia anak 18 bulan itu biasanya anak kita itu sudah menunjukkan tanda-tanda kesiapan toilet training. Tanda-tandanya seperti apa? Tanda-tandanya itu tanda-tanda awal, biasanya anak usia 18 bulan itu sudah mulai yang kayak mau BAB misalnya, dia sudah lari ke ke sudut ruangan, atau dia sembunyi di bawah meja atau yang lainnya. Biasanya anak-anak sudah menunjukkan ekspresi mengejan kayak gitu. Jadi di usia 18 bulan itu biasanya anak-anak sudah menunjukkan ekspresi-ekspresi seperti itu. Nah, itu bisa menjadi tanda awal anak siap melakukan toilet training. Jadi anak sudah siap lepas dari pampasnya. Kenapa sih toilet training harus diajarkan sejak dini? Banyak orang tua yang memilih mengajarkan toilet training di usia 2 tahun ke atas karena dengan berbagai pertimbangan. Ada yang mempertimbangkan dari biar anak ini harus siap secara mentalnya, terus bisa diajak komunikasi 2 arah dengan baik, seperti itu. Padahal sebenarnya usia 18 bulan itu kan anak itu sudah bisa ya diajak komunikasi 2 arah. Maksudnya dia sudah paham dengan perintah-perintah sederhana seperti disuruh duduk, disuruh buang sampah misalnya, terus disuruh makan sendiri. Pokoknya perintah-perintah sederhana seperti itu. Itu sebenarnya dengan anak paham perintah sederhana saja itu sudah bisa menjadikan anak siap melakukan toilet training. Kenapa sih harus toilet training di usia yang dibilang dini ya? Kenapa harus sejak dini? Karena ini untuk melatih kemandirian anak dan untuk membiasakan anak bertanggung jawab menjaga kebersihan dirinya sendiri. Pada tahap ini anak akan belajar yang namanya sinyal-sinyal dalam tubuhnya. Sinyal-sinyal seperti apa? Biasanya dia kan kalau masih pakai popok, masih pakai pampers, itu dia mau pipis ya pipis aja gitu. Dia mau BAB ya BAB aja. Dia nggak tahu oh ini yang namanya pipis, ini yang namanya BAB. Oh rasanya kalau mau pipis seperti ini, kalau mau BAB seperti ini. Itu kan dia belum belum paham ya. Nah, dengan adanya toilet training ini, anak jadi paham nih.
kita kan sebelumnya udah ngasih tahu dia pipis sama BAB harus ke kamar mandi ya nak, gitu. Nah, seiring berjalannya waktu toilet training ini, anak akhirnya paham, oh aku rasanya kalau perut bawahku nih di kandung kemihku rasanya seperti ini, berarti aku rasanya mau pipis nih. Kalau perutku sakitnya seperti ini, berarti aku mau BAB, kayak gitu. Jadi dia belajar mengenali sinyal-sinyal dalam tubuhnya. Nah, ini ada beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum memulai toilet training. Yang pertama, yang harus siap saat melakukan toilet training itu yang pertama adalah orang tua. Kenapa orang tua? Karena pada saat melakukan proses toilet training ini, kesabaran orang tua, ketekunan orang tua, keteguhannya sangat diuji. Jadi saat toilet training ini memang orang tua harus lebih mengawasi anak-anaknya, mengawasi ritme BAB-nya, ritme buang air kecilnya, gitu. Terus kita kan akan berulang kali di di hari pertama. Di hari pertama toilet training itu pasti lumayan berat ya, karena kita harus diuji kesabarannya. Dari mulai yang anak pipis di karpet, di sofa, di kasur, di mana-mana gitu. Nah, kalau orang tua nggak siap, yang ada itu malah terbawa emosi. Akhirnya apa? Akhirnya toilet training tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi di hari pertama toilet training itu biasanya anak kan masih yang ngompol di mana-mana, di karpet, di kasur, di lantai gitu ya. Jadi orang tua memang harus sabar. Kalau orang tua nggak siap, itu akan membuat orang tua jadi marah-marah. Akhirnya apa? Akhirnya anak jadi tertekan dan proses toilet training akan berjalan lebih lama karena anak merasa aku kalau nggak pakai pampers aku jadi dimarah-marahin gitu ya. Jadi orang tua yang pertama harus siap adalah orang tua. Orang tua harus siap mentalnya, harus dibanyak-banyakin sabarnya. Memang harus seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke poin kedua, memastikan anak siap memulai toilet training. Kesiapan anak bisa dilihat dari kecakapan anak memahami perintah sederhana. Itu tadi seperti yang kita bahas di awal tadi, perintah sederhana itu seperti apa? Seperti anak disuruh duduk, disuruh berdiri, perintah-perintah sederhana seperti itu sebenarnya sudah bisa menjadi indikasi bahwa anak siap melakukan toilet training. Artinya dia memang sudah siap, dia sudah bisa diajak komunikasi dua arah. Terus indikasi yang lain apa? Anak bisa menyampaikan keinginannya, entah melalui ucapan. Memang awal-awal anak yang usia 18 bulan itu nggak semua anak sudah bisa lancar ya. Ada yang baru satu patah, dua patah kata di usia 18 bulan ini. Ada yang sudah memang bisa menyusun 2-3 kata sudah bisa. Nah, gimana dengan anak-anak yang baru bisa satu kata itu pun belum terlalu jelas? Nggak apa-apa, anak itu kan bisa menunjukkan keinginannya ya, entah lewat kode, entah lewat gerakan tangan gitu ya. Jadi di hari pertama, kedua, ketiga itu orang tua memang harus memahami maunya anak seperti apa. Selain ritme BAB dan buang air kecil itu tadi, orang tua harus memahami bahwa anakku nih kalau mau BAB seperti ini, tanda-tandanya seperti ini. Kalau mau buang air kecil dia seperti ini. Kalau anaknya belum bisa ngomong ya, itu orang tua harus memahami itu. Orang tua pasti paham lah anaknya seperti apa, pasti paham ya. Nah, kemudian ini kita lanjut ke poin ketiga. Poin ketiga ini adalah sounding menjelang tidur. Teman-teman yang sudah pernah membaca tulisan saya tentang sounding, bagaimana manfaatnya sounding kepada anak,
teman-teman bisa terapkan di toilet training ini. Jadi 1 minggu, minimal 1 minggu ya, sebelum teman-teman melakukan toilet training ke anak, usahakan teman-teman melakukan sounding. Sounding itu dilakukan pada saat kapan? Pada saat anak mau tidur, entah mau tidur siang, mau tidur malam, boleh. Pokoknya anak mau tidur atau anak lagi fokus banget bermain sampai kita panggil namanya aja dia nggak dengar. Itu justru bagus karena alam bawah sadarnya dia sedang aktif. Nah, di saat itu kita boleh nih ngasih sounding ke anak. Misalnya seperti apa kata-katanya? Kalau saya bilang seperti ini. Nah, sebutkan nama anaknya. Usianya sudah 18 bulan sekarang ya. Kalau mau pipis sama mau pup, bilang ya, nanti Bunda bawa ke kamar mandi biar bersih, biar kamu nyaman gitu. Sampai di sini paham ya nak? Itu diulangi 3 kali minimal sebelum dia tertidur lelap atau dia lagi fokus banget sama mainannya sampai dia seolah-olah nggak dengar kita. Itu justru sebenarnya alam bawah sadarnya dia sedang aktif ya. Nah, itu diulang terus selama 1 minggu minimal sebelum dilakukan toilet training. Sounding ini sangat membantu sekali dalam proses cepat lambatnya anak melakukan toilet training. Jadi teman-teman harus belajar bagaimana kalimat yang pas untuk sounding ke anak, dan pastikan jangan menggunakan kalimat-kalimat negatif seperti tidak atau jangan. Itu dilarang ya di dalam ilmu sounding. Teman-teman bisa baca lagi tulisan saya. Next kita lanjut ke poin keempat. Perhatikan tanda anak ketika dia akan buang air kecil dan buang air besar. Biasanya anak usia 18 bulan sudah mulai menunjukkan tanda ketika akan memulai buang air besar. Entah berjongkok, berlari ke sudut ruangan, atau menunjukkan ekspresi mengejar. Ini adalah salah satu tanda kesiapan anak melakukan sesi toilet training. Jadi kita biasanya orang tua nih sudah paham ya, walaupun anak masih pakai pampers, dia kalau mau BAB nih, oh dia lagi lari ke sudut ruangan, oh berarti dia mau BAB. Biasanya kita sudah paham seperti itu. Nah, itu adalah tanda-tanda awal anak siap melakukan toilet training. Jadi pada saat sesi toilet training ini berlangsung, orang tua sudah mengenali tanda-tanda itu dengan baik. Bagaimana sih ekspresi anak ketika dia mau buang air kecil, bagaimana ekspresi anak ketika dia mau buang air besar. Memang di hari pertama, kedua, ketiga orang tua juga sedikit kesulitan melihat ekspresi anak yang memang sering berubah-ubah ya. Jadi tapi ini seiring berjalannya sesi toilet training ini akan membuat kita lebih mengenali seperti apa anak-anak kita ketika mau buang air besar, buang air kecil. Lanjut kita ke poin kelima. Jelaskan pada anak untuk mengutarakan keinginan buang air besar dan buang air kecil. Awalnya anak akan sering mengompol di hari pertama, kedua, dan ketiga. Tapi ini sebenarnya justru membuat anak mengenali seperti apa sih sinyal-sinyal dalam tubuhnya. Sinyal-sinyal buang air besar, sinyal-sinyal buang air kecil. Memang hari pertama, kedua, ketiga ya wajar banget kalau masih ngompol, masih buang air besar di celana, itu wajar banget. Anak masih belajar mengenali sinyal tubuhnya, orang tua juga masih belajar melihat ritme buang air besar dan buang air kecil anak. Jadi masih wajar sekali. Jadi di hari pertama, kedua, ketiga ini masih wajar kalau kita sampai harus mencuci celana dalam anak sampai belasan kali misalnya, sampai 12 kali, sampai itu masih wajar banget. Karena kita sama-sama masih belajar, entah anaknya entah orang tuanya sama-sama belajar. Jadi itu tadi, makanya kenapa poin awalnya harus orang tua
yang punya komitmen kuat. Kenapa harus orang tua yang punya kemauan kuat dulu, harus lebih dibanyakin sabarnya? Karena seperti ini, karena toilet training itu gampang-gampang susah sebenarnya. Lanjut poin ke-6, ajari anak menggunakan bahasa yang sederhana yang sering dipakai sehari-hari oleh keluarga. Misalnya pipis dan pup. Kenapa harus pakai bahasa sederhana? Karena biar anak ini di usia masih 18-24 bulan tuh kosakatanya masih belum seberapa ya. Terus kadang ucapannya juga belum jelas. Ada yang memang sudah lancar, tapi ada yang masih masih 1-2 kata belum terlalu jelas gitu. Makanya kita harus mencari kata yang sering kita pakai di keluarga. Seperti ya gampang-gampang aja ya, pipis, pup gitu kan, kalimat-kalimat yang gampang diucapin sama anak-anak. Nah, kita harus pakai kalimat seperti itu biar anak ketika mau mengutarakan keinginan pipisnya, keinginan pupnya itu, dia lebih gampang ngomongnya. Lanjut, poin ke-7, gunakan celana yang mudah dilepas dan gambarnya menarik untuk anak-anak supaya anak semangat menjalani sesi training. Kalau saya sebelum melakukan toilet training, memang saya well prepare semuanya. Jadi mulai dari kesiapan mental, entah mental kami orang tuanya, entah mental anak-anak, memang kami well prepare semuanya. Jadi kayak celana juga kita persiapkan semuanya, kita persiapkan minimal 12 biji, dia harus punya yang mudah dicuci, yang mudah kering seperti itu. Karena nanti kan di hari pertama, kedua, ketiga kita akan cuci kering pakai terus ya si celana ini. Jadi kita harus mempersiapkan itu. Terus kita persiapkan juga celananya ini kalau bisa yang menarik buat anak. Kenapa? Karena ini kan hal yang hal pertama ya buat anak. Sesi training ini, toilet training ini hal yang pertama buat anak-anak. Jadi ketika dia pakai sesuatu yang lucu, yang menurutnya dia menarik gitu, nah itu akan menambah semangatnya dia gitu, menambah semangatnya dia melakukan sesi training ini. Poin yang ke-8, konsisten dan sabar adalah kunci keberhasilan toilet training. Maksudnya konsisten itu adalah kalau kita sudah bertekad untuk melakukan toilet training, usahakan untuk menyimpan popok atau pampers sekali pakai yang memang masih ada. Kita simpan jauh-jauh biar kita nggak mau pakai lagi, istilahnya sudah begitu. Jangan ditaruh di kamar yang kelihatan mata, yang nanti akan menggoyahkan keteguhan kita untuk melakukan toilet training. Jadi kalau saya pribadi karena dari awal saya sudah niat banget nih, saya usia anak segini saya harus sudah melakukan toilet training, anak-anak sudah harus lulus toilet training usia sekian. Jadi ketika saya hari itu sudah melakukan toilet training, semua pampasnya sudah harus disembunyikan atau diberikan ke orang lain. Pokoknya sudah harus tidak ada di depan mata kita setiap hari, biar kita tidak goyah imannya. Maksudnya nanti kita kelihatan repot banget nih, aduh dari tadi cuci kering celana terus, akhirnya pakein pampers aja kali ya sekarang gitu. Kenapa sih nggak boleh seperti itu? Kalau toilet training itu akan membuat toilet training akan berjalan lebih lama, karena anak jadi bingung, kemarin aku nih dipakein celana harus ke toilet, terus sekarang aku pakai pampers lagi, boleh nih aku pipis di pampers? Terus jadinya aku harus gimana kalau aku mau pipis, mau BAB? Kan dia jadi bingung ya. Jadi kalau memang orang tua sudah bertekad melakukan toilet training, pampersnya disingkirkan dulu. Next, poin ke-9, berikan selalu motivasi dan semangat. Daripada membentak anak, lebih baik kita berikan motivasi dan semangat. Itulah pentingnya poin pertama tadi, tentang kesiapan orang tua, kesiapan mental orang tua itu, karena mental orang tua benar-benar diuji ya di toilet training ini. Dari sekian banyak proses pertumbuhan anak,
mulai dari dia merangkak, mulai dia tengkurap ya awalnya, mulai dia dari tengkurap, terus dia merangkak, terus dia berdiri, dia berjalan. Itu toilet training ini memang yang lumayan menyita kesabaran kita ya, karena kalau kalau pertumbuhannya lain itu mungkin ya kita masih bisa memaklumi karena dia nggak kotor-kotor, nggak apa gitu ya. Kalau yang toilet training ini kan kita memang harus sering ngepel, harus sering cuci ulang celananya dan lain sebagainya gitu. Memang sedikit repot, makanya kita harus persiapkan mental kita sebagai orang tua, harus siap sebaik mungkin. Nah, pujiannya itu bisa sesederhana seperti ketika anak kemarin hari pertama misalnya kita nyuci celana dalamnya itu sampai 12 misalnya ya. Terus hari kedua sudah turun jadi 8 atau 7. Itu sambil sounding, sambil kita motivasi, sambil kita puji dia, atau ketika dia bangun juga nggak apa-apa. Kita bilang sama dia, "Nak, hari ini sudah luar biasa loh, kemarin adek ngopol sampai 12 kali, sekarang hari ini adek cuma 7 kali, adek sudah hebat loh." Bisa seperti itu. Jadi motivasi sederhana seperti itu bikin anak jadi semangat lagi. Walaupun orang tua pikir anak gak akan paham, sebenarnya anak bukan memahami kalimat kita, anak hanya memahami vibrasi yang kita sebarkan ke dia. Ketika kita ngomong kalimat-kalimat yang positif, anak juga akan menerima hal yang sama. Ketika kita marah-marah ke dia juga nggak paham sebenarnya kita marah ini ngomong apa, dia juga nggak paham. Cuma dia merasakan vibrasinya, jadi dia merasa aku kalau kalau lagi di training ini jadi nggak enak, dimarah-marahin terus. Jadi seperti itu. Jadi proses toilet training akan berjalan. Poin ke-10, lakukan di waktu luang. Misalnya ketika libur panjang, supaya pengawasan bisa lebih maksimal. Kenapa harus libur panjang? Karena ketika anak-anak sudah toilet training itu kita butuh waktu yang ekstra banget buat ngawasin dia. Gerak-geriknya dia, pokoknya dia lari kemana aja kita liatin nih. Kita liatin hari pertama, hari kedua, ketiga nih hari-hari yang sangat kita nih kayak pengawas pokoknya. Dia lari kemana kita lihatin, dia gerik-geriknya seperti apa. Oh, jangan-jangan dia mau BAB nih, bawa ke kamar mandi. Jangan-jangan dia mau pipis nih, kita bawa ke kamar mandi. Seperti itu. Kadang dulu yang kakaknya yang pertama itu saya sampai alarm itu 2 jam sekali. Karena memang di hari pertama, kedua, ketiga itu akhirnya melihat ritme pipisnya dia, akhirnya saya paham bahwa dia pipis itu 2 jam sekali. 2 jam itu paling nggak setelah dia minum ya. Setelah dia minum itu jaraknya sekitar 2 jam dia baru pipis lagi. Jadi saya sampai alarm itu 2 jam sekali gitu. Nah, kalau adiknya ini berbeda lagi. Kalau adiknya ini, kalau dia habis minum jarak sekitar 30 menit sampai 1 jam dia sudah pipis lagi. Karena memang setiap anak berbeda-beda. Itulah pentingnya orang tua melihat, memahami, mengawasi ritme buang air kecil, buang air besar anak. Lanjut ke tips toilet training dalam 3 hari. Kalau teman-teman mau anaknya lulus toilet training 3 hari, ini tips dari saya ya. Karena anak-anak saya semuanya lulus toilet training itu hanya dalam 3 hari. Maksudnya lulus toilet training dalam 3 hari seperti apa? Ya setelah 3 hari dia sudah bisa mengajak kita ke kamar mandi, ketika mau pipis, ketika dia mau pup, itu dia sudah bisa. Dan 3 hari ini dia benar-benar lepas dari pampasnya. Itu dianggap anak sudah lulus toilet training. Nah, kuncinya biar anak lulus toilet training, selain 10 kunci utama tadi, ini ada kunci yang lain yang kalau orang tua ingin anaknya bisa lulus dalam 3 hari, itu orang tua harus melakukan pengawasan ekstra. Ya nggak bisa kayak orang tua biasa yang pengen sekedar anaknya lulus toilet training gitu doang.
yang nggak ada target berapa hari lulus, itu nggak bisa begitu. Kalau memang maunya 3 hari ya harus ada pengawasan ekstra itu tadi. Benar, di hari pertama, kedua, ketiga harus benar-benar memahami ritme buang airnya anak, harus paham betul berapa jam sekali dia buang air, seperti apa ekspresi anak ketika dia mau buang air. Orang tua harus paham di hari pertama, kedua, dan ketiga itu. Terus saran saya, ajak anak ke kamar mandi minimal 1 jam sekali atau 30 menit setelah minum. Itu saran saya. Kalau diajak ke kamar mandi dia belum mau buang air kecil, boleh dicoba disiram air kakinya sedikit-sedikit untuk merangsang dia buang air kecil. Nanti kalau ditunggu belum buang air kecil juga, mungkin memang belum waktunya, karena setiap anak berbeda ya kan. Seperti yang saya bilang tadi, kalau anak pertama saya 2 jam sekali dia baru buang air kecil gitu. Kalau anak kedua saya memang 1 jam sampai 30 menit sekali dia buang air kecil setelah minum. Tapi kalau dia banyak aktivitas sambil minum gitu, yang lama 2 jaman dia juga baru buang air kecil. Jadi orang tua memang harus paham ya, paham ritme anaknya masing-masing. Kemudian poinnya lagi, kalau ingin anaknya lulus toilet training dengan cepat, kalau anak mengompol itu langsung dibersihkan ke kamar mandi, walaupun itu di malam hari. Jadi biasanya orang tua nggak mau repot ya, malam hari nih anak ngompol di kasur dibiarin, tinggal dikasih celemek gitu bawahnya, terus diganti celananya, udah anaknya tidur nyenyak lagi gitu. Nah, orang tua kadang memang nggak mau repot seperti itu. Padahal itu membuat anak jadi merasa nyaman ketika dia bisa buang air kecil di malam hari. Artinya dia jadi begini, oh kalau aku ngompol malam hari nggak apa-apa, aku nggak dibangunin, aku tetap bisa tidur nyenyak sampai pagi. Dia nggak tahu apa-apa, orang dia nggak bangun sama sekali, dia ngompol doang. Terus jadi ketika malam hari, kalau anak sudah ngompol ya kita harus bangunkan dia, kita ajak ke kamar mandi, kita ganti celananya, terus kita sambil bilang ke dia, nah besok lagi kalau mau pipis bangun dulu, bilang sama bunda sama ayah, bilang gitu. Harus dibilang seperti itu, jangan dibiarkan, karena semakin anak dibiarkan dia akan semakin nyaman. Nah teman-teman, jadi itu tadi beberapa tips supaya anak-anak bisa lulus toilet training di bawah usia 2 tahun. Semangat ya, memang butuh kesabaran ekstra untuk mendampingi anak-anak saat toilet training. Pasti teman-teman berhasil, jadi harus semangat. Ini semua demi kesehatan anak-anak kita, dan semoga bermanfaat. Dan jangan lupa disonding dulu anaknya biar lebih mudah. Kalau perlu disonding juga ayahnya biar mau bantu jagain anaknya. Selamat mencoba, semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.